baik. Kita mulai Pak ya. Kasus yang pertama itu coaching antara guru berganding. Ada seorang murid yang merasa diberlakukan tidak adil oleh seorang guru. Kemudian murid tersebut merasa bahwa gurunya mendiskriminasi karena tidak mengikuti les privat pada guru tersebut. Guru tersebut sering menyindirnya dan teman-teman ikut les privat jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Itu kasusnya. Bisa kita mulai? Oke, siap Pak. Kemudian sebagai coach dan saya sebagai coach atau muridnya. Jadi ceritanya Pak Herudin sebagai guru kelas 10 memperhatikan murid yang bernama Rojali. Setiap pembelajaran matematika, Rojali terlihat murung dari Pak Herudin sebagai wali kelas merasa penasaran karena ini Pak Herudin tahu bahwa Rojali adalah anak yang berpotensi di pelajaran matematika. Suatu hari Pak Herudin mengajak Rojali berbincang-bincang di taman. Itu ceritanya. Oke, baik. Kita mulai ya. Assalamualaikum Rojali, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Rojali, bisakah kita ngobrol di taman? Nggak ada apa ya Pak, tapi baiklah, kebetulan juga saya ingin ngobrol dengan Bapak. Baik, Rojali, ayo mari duduk di samping Bapak. Oke, Rojali, sama-sama. Rojali, sebelumnya mohon maaf. Akhir-akhir ini Bapak perhatikan, Rojali terhadap murung dan sedih ketika keluar kelas. Kalau tidak keberatan, coba Rojali ceritakan apa yang sedang Rojali hadapi. Tidak ada apa-apa sih Pak, tapi sebenarnya saya malu Pak buat berikannya. Malu? Kenapa harus malu? Bapak kan wali kelas kamu. Dan Bapak juga sebagai orang tua kamu di sekolah. Jadi kalau kamu mau cerita, cerita saja. Tidak apa-apa kok. Baiklah Pak, kalau begitu. Oke. Kira-kira apa yang Rojali inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya merasa ingin masalah yang saya hadapi ini bisa dengan cepat dan baik Pak. Berarti Rojali sedang punya masalah ya? Dan apakah Rojali ingin menyelesaikan masalah yang Rojali hadapi? Iya Pak, saya ingin mengutarakan jalan yang hati saya Pak. Pada pembelajaran matematika, saya merasa diperlakukan tidak adil. Diperlakukan tidak adil dalam pelajaran matematika? Seperti itu ya. Tapi mengapa kamu punya pikiran seperti itu? Iya Pak, karena semenjak Pak gurunya melakukan les privat, Pak guru sering menyindir saya Pak, karena saya satu-satunya murid di kelas yang tidak ikut les privat. Nilai saya pun lebih kecil kan nilai teman-teman yang ikut les privat. Padahal saya sangat menyukai pelajaran matematika Pak. Oh, seperti itu ya. Berarti Pak Saiful ya guru matematikanya. Nah, mendengar cerita Rojali, bolehkah Bapak tahu apa yang menjadi alasan Rojali tidak ikut privat matematika? Saya tidak ikut privat karena masalah waktu dan dia Pak. Saya harus membantu Bapak saya berjualan untuk biaya. Apakah Rojali sudah memberitahu ke Pak Saifullah tadi selaku guru matematika tentang alasan Rojali tidak ikut les privatnya? Belum sih Pak. Tadinya saya mau ngobrol sama Pak gurunya. Tapi saya berani Pak. Saya ingin ikut les privat, tapi terkendala waktu dan biaya Pak. Oh, seperti itu ya. Kalau Bapak lihat nih, dari apa yang telah kamu ceritakan, ini lebih ke arah masalah miskomunikasi antara kamu dengan Pak Saifullah selaku guru matematika. Coba ceritakan rencana apa saja yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah antara kamu dengan Pak Saifullah. Saya mau bicara langsung dengan Pak gurunya Pak Saifullah. Dan saya berharap saya juga bisa ikut privatnya Pak.
Oke, apakah sebenarnya Rojali benar-benar mau mengikuti les privat matematika itu? Iya Pak, saya ingin sekali mengikuti les seperti itu Pak, karena saya sangat menyukai pelajaran itu. Oh, ternyata kamu sangat antusias ya sebenarnya ya dalam mengikuti les privat matematika yang diadakan oleh Pak Saifullah. Selain rencana yang tadi kamu sampaikan, apakah ada rencana lainnya? Saya merencanakan untuk menemui Pak Guru Pak Saifullah dan ingin menceritakan alasan kenapa saya tidak mengikuti les privatnya Pak. Wah, sebuah ide yang sangat bagus kalau menurut saya. Tentang ide menemui Pak Saifullah, lalu menceritakan alasannya tentang mengapa kamu tidak mengikuti les privatnya. Bapak sangat suka dengan ide kamu itu. Ya, saya berharap nanti Pak Saifullah dapat memahami saya dan bisa menerima alasan saya kenapa saya ikut les privat. Oke, baik Rojali. Selain itu, apakah ada harapan lain yang kamu harapkan dari percakapan ini? Iya Pak, saya berharap nanti Pak Saifullah mau membimbing saya secara privat Pak di waktu luang dan atau memberi pelajaran tambahan untuk saya. Wah, Bapak sangat bangga akan rencana kamu, Rojali. Bapak rasa langkah yang kamu lakukan itu sudah tepat. Kira-kira kapan Rojali akan melaksanakan rencana yang sudah diusulkan tadi? Rencana saya sih Pak, saya akan menemui Pak Guru di rumahnya dan saya akan ngobrol tentang masalah saya. Oke, rencana yang sangat baik ya tentang menemui Pak Saifullah di rumahnya dan ingin mengajak ngobrol kepada beliau tentang masalah yang Rojali hadapi. Nah, menurut Rojali, apakah ada orang yang akan membantu Rojali dalam melaksanakan rencana yang baik ini? Iya Pak, rencana saya sih kalau tidak keberatan nih Pak ya, Bapak saya boleh nggak Bapak memfasilitasi saya untuk memberitahu Pak Guru Bapak Saiful bahwa saya itu berdiskusi dengan beliau. Oh, dengan senang hati. Saya sangat ingin sekali memfasilitasi Rojali dengan Pak Saifullah ya. Nanti coba Bapak hubungi Pak Saifullah selaku guru matematika dan membicarakan tentang rencana diskusi yang Rojali sampaikan dengan Pak Saifullah tersebut. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Nanti setelah Bapak menghubungi Pak Saifullah dan mengatakan saya ingin bertemu, nanti saya akan langsung menghubungi Pak Saifullah untuk berdiskusi ke rumahnya. Ya, sekarang saya merasa lega Pak, dan saya akan mengajak teman untuk menemani saya menemui Pak Guru ke rumahnya. Saya akan membantu saya Pak, ya, dan meyakinkan beliau bahwa saya tidak ikut les privat, bukan apa, tapi karena memang masalah biaya itu kendala. Wah, langkah yang sangat bagus ya. Kira-kira teman itu siapa teman yang mau kamu ajak untuk menemui Pak Saifullah dalam menyelesaikan masalah ini? Rencananya Pak Indon Pak, dan saya sih sudah bicara dengan beliau, dia siap untuk menemani saya. Oke, Pak Indon ya, Pak. Oke, ini langkah yang sangat bagus sekali. Oke, tapi Rojali, apakah komitmen yang kamu lakukan selanjutnya nih antara membantu orang tua dengan waktu belajar kamu ini? Oh iya Pak, saya akan berusaha mengelola waktu dengan baik Pak, supaya saya bisa membantu orang tua dan bisa ikut les privatnya dengan Pak. Wah, bagus sekali Rojali. Semangat ya, ini sebuah langkah yang bagus. Jadi harapannya biar sewaktu sekolah tidak terganggu, membantu orang tua pun bisa dilakukan. Bapak sangat suka dengan rencana yang kamu ajukan, Rojali. Bapak yakin kamu pasti bisa mengatasi masalah ini dengan penuh semangat. Ya, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Tapi sepertinya bel udah bunyi Pak.
Saya mau masuk kelas Pak, jam istirahat sudah habis. Baiklah Rojali, terima kasih atas pembicaraan hari ini. Semangat terus ya, jangan sedih lagi. Ya, Kamu harus tetap semangat, baik. kamu pasti bisa. Terima kasih Pak. Permisi Pak, saya masuk kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Ya, demikian tadi coaching pertama antara guru dengan murid. Berikutnya coaching kedua yaitu antara rekan sejawat. Dan sekarang yang menjadi coach itu saya, Muhammad Rojali, dan yang menjadi coachingnya Pak Hairudin. Hairudin bercerita, Pak Hairudin jika dia baru saja teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika Pak Hairudin mengajar tanpa buku teks. Pak Hairudin mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika di pengawas tersebut, Pak Hairudin menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu pada Pak. Baik, kita akan mulai coaching pada kasus kedua. Akan diawali oleh saya sebagai coach dan nanti Pak Hairudin sebagai coachingnya. Siap Pak Hairudin? Siap Pak Rojali. Oke. Assalamualaikum Pak Hairudin. Waalaikumsalam Pak Rojali. Pak Udin, udah waktunya istirahat nih. Kita makan siang yuk. Gimana ya Pak ya? Memang sebenarnya ini udah waktunya istirahat. Tapi hari ini saya sedang tidak mood makan apapun Pak Rojali. Tumben. Pantas saya perhatikan dari tadi Pak Udin itu kelihatan murung. Ya, Pak Udin, boleh dong cerita ke saya kalau emang Pak Udin berkenan jika ada masalah. Bagaimana ya Pak? Sebenarnya saya malu untuk menceritakan ini. Iya, nggak apa-apa. Kita kan udah seperti teman dan saudara. Oke, baiklah Pak. Jadi gini Pak, kemarin kan saya di jam pertama nih dalam pembelajaran biologi di fase E itu, saya ada supervisi dari pengawas Pak. Nah, seperti biasa dalam langkah supervisi itu selalu ada pemeriksaan perangkat pembelajaran, RPP, modul, LKS yang dibuat oleh saya dan juga yang lainnya. Kan hal seperti itu memang biasa Pak dalam kegiatan supervisi. Jadi kira-kira apa yang mengganggu Pak Udin ini? Iya Pak, jadi gini, yang mengganggu mood saya itu, jadi pengawas menanyakan mengenai soal buku teks. Nah, jadi saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakannya Pak, saya tidak terpaku pada buku teks, karena saya menggunakan sumber belajar lain yang lebih variatif. Tapi tentu saja saya tetap mengacu pada kurikulum yang ada di sekolah, meskipun tidak menggunakan buku teks yang dipakai. Nah, ternyata dari hasil yang saya sampaikan ini ke pengawas, saya malah dilaporkan ke kepala sekolah, Pak. Oh, gitu. Jadi Pak Udin merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut ya. Saya mengerti ya, memahami ini. Iya, betul sekali Pak Rojali. Jadi jika mengajar hanya berpedoman pada buku teks, itu kalau menurut saya ya Pak, murid itu akan terlihat lebih bosan. Kenapa? Karena pertama sumber informasinya terbatas, lalu juga gambarnya itu kurang terlihat ya. Sedangkan biologi itu kan sesuatu yang tidak boleh abstrak, artinya harus ada gambar, harus ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Dan lagi kalau hanya pada buku, biasanya murid itu mudah bisa membacanya sendiri di rumah gitu Pak. Iya. Saya setuju Pak. Kita memang harus kreatif memanfaatkan berbagai sumber belajar sehingga menarik minat siswa untuk belajar, bahkan mungkin nanti belajar di rumah gitu ya.
Kira-kira apa yang Bapak harapkan dari si kita ini, Pak? Ya, yang saya harapkan dari diskusi kita ini sih Pak, yang paling penting adalah saya ingin lebih plong lagi, artinya perasaan saya lebih fresh, lebih tenang lagi setelah mengeluarkan unek-unek saya. Mungkin salah satunya ini ke Pak Rojali. Dan tentunya saya juga berharap ada solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Oh iya iya. Memang biasanya kita lebih tenang ya setelah bercerita ya Pak. Eh, Waktu supervisi itu apa Bapak udah menjelaskan pengawas itu mengenai alasan tentang penggunaan buku teks? Iya Pak, waktu itu saya sudah menjelaskan ya, ketika pengawas bertanya, saya langsung menjelaskan secara detail tentang alasan saya menggunakan uh, media lain dibandingkan dengan buku teks. Tetapi pengawas saya ini malah seperti tidak terima Pak, malah tersinggung apa yang saya sampaikan, lalu beliau melaporkan saya ke kepala sekolah dengan begitu saja. Hmm, Kira-kira kenapa ya? Kenapa pengawasnya jadi merasa tersinggung? Apakah hanya soal buku teksnya atau ada hal lain yang terjadi saat itu? Nah, iya, sebenarnya sewaktu ditegur tadi, saya memang agak ngotot, Pak Rojali. Artinya, saya mengeluarkan nada tinggi dengan perasaan ego saya. Mungkin apakah saya sangat muda gitu ya. Jadi emosi saya kurang stabil dan juga tidak bisa dikontrol. Nah, karena itu juga saya tidak merasa jika apa yang saya lakukan itu salah. Saya merasa apa yang saya lakukan adalah sesuatu hal yang benar. Jadi nada bicara saya makin lama makin tinggi. Mungkin hal ini yang membuat pengawas tersinggung akan ucapan saya, lalu melaporkan saya kepada kepala sekolah. Gitu Pak ya. Tapi sebenarnya sih gaya mengajar Pak Udin itu dengan menggunakan sumber belajar yang variatif, itu saya sangat apresiasi Pak. Cuma berkaitan dengan respon pengawas yang tersinggung tadi, mungkin sepertinya Pak Udin terjadi miskomunikasi aja Pak, ya karena Pak Udin mungkin asalnya dengan nada yang dianggap tinggi oleh Pak pengawas. Menurut Bapak, jika Bapak menjelaskannya dengan cara yang lebih baik, kira-kira pengawasnya akan memberikan respon yang berbeda juga nggak? Saya pikir seperti itu mungkin Pak Rojali ya. Mungkin karena kan setiap orang itu biasanya kita nggak tahu ya kondisinya ya. Apakah orang tersebut termasuk pengawas saya sedang ada masalah gitu. Jadi mungkin dengan nada yang lebih rendah itu bisa membantu sebenarnya gitu Pak. Oh iya, kalau begitu sampai saat ini apa yang udah Bapak lakukan untuk memperbaiki hal ini, Pak? Ya, langkah awal yang sudah saya lakukan, Pak, yaitu saya mencoba menghubungi pengawas saya, baik melalui telepon, SMS maupun WA, Pak. Tapi sampai sekarang ini belum ada respon apapun dari beliau. Oh, jadi sudah menghubungi beliau ya. Selain itu, apa lagi yang sudah Bapak lakukan? Oke, selain itu, saya sih terpikir Pak dalam pikiran saya untuk menemui kepala sekolah. Nah, untuk apa? Nah, saya mau menjelaskan secara detail permasalahan yang ada atau persoalan yang terjadi di antara saya dengan pengawas. Nah, cuma saya ragu nih Pak, apakah beliau mau memahaminya serta mengingat saya ini telah menyinggung pengawas. Jadi saya takutkan kepala sekolah lebih berpihak kepada pengawas. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Tapi kalau tidak dicoba, kita kan tidak mengetahui hasilnya, Pak. Jadi, kira apa yang akan Pak Udin jelaskan nanti? Iya, betul juga sih, Pak. Saya harus mencoba mungkin ya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi, saya akan mencoba menjelaskan detail permasalahan yang ada. Kemudian saya akan mencoba meminta maaf dan kedepannya saya akan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik serta santun. Sehingga lawan bicara saya nanti diharapkan
bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya juga akan mencoba meminta kepada kepala sekolah untuk berusaha mempertemukan saya dengan pengawas. Karena tadi langkah saya dalam menghubungi beliau lewat telepon, WhatsApp maupun SMS itu kurang berhasil. Jadi saya juga berharap kepada kepala sekolah agar bisa mempertemukan saya, agar saya bisa meminta maaf secara langsung kepada pengawas dan juga bisa memperbaiki hubungan kerja di antara kami, gitu Pak. Ya. Tapi menurut Pak Udin, mengapa Bapak harus jelaskan lagi dengan cara tadi itu? Iya, kenapa saya harus menjelaskan ini? Agar kepala sekolah maupun pengawas mengerti Pak, bahwa saya itu tidak bermaksud membantah ataupun menyinggung perasaan pengawas. Saya hanya berusaha menyampaikan apa yang saya pikir baik untuk kelas di dalam pembelajaran saya. Ya. Dan saya juga yakin bahwa kepala sekolah dan pengawas tentu lebih paham mengenai hal ini. Masalahnya ada pada cara saya berkomunikasi mungkin Pak yang tadi. Ya, saya akan berusaha memperbaiki gaya komunikasi saya yang mungkin terlalu menggunakan nada tinggi, kurang sopan dan sebagainya agar pesan yang saya utarakan itu bisa diterima dengan baik dan diterima secara detail ya oleh pengawas maupun nanti yang lainnya. Oh, gitu. Itu bagus sekali Pak. Inisiatif Bapak untuk menjelaskan ulang pada kepala sekolah dan meminta kepala sekolah untuk mempertemukan Bapak dengan pengawas untuk memperbaiki hubungan kerja. Kira-kira selain kepala sekolah, apakah ada pihak lain yang bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah ini? Terutama jika terjadi hambatan, ada rencana si Pak Udin tadi, misalnya pengawas masih marah nih dan tidak mau menemui Bapak. Kira-kira ada nggak yang bisa membantu? Ya, saya akan memberi waktu sampai semua keadaan ini menjadi cooling down dulu, Pak. Karena tidak baik juga ya, saya memaksakan misalkan tetap mengadakan komunikasi dengan pengawas maupun kepala sekolah di saat pihak lain maupun saya masih emosi gitu, Pak. Tapi tentu sih tidak terlalu lama. Saya takutnya nanti masalahnya ini malah jadi berlarut-larut kalau saya terlalu lama bertemu dengan pengawas. Nah, tadi saya langsung terpikirkan oleh salah satu rekan sejawat saya, Pak, yaitu saya pikir Pak Ridwan bisa membantu saya untuk menangani masalah ini. Kenapa saya langsung berpikir ke Pak Ridwan? Mengingat peran Pak Ridwan itu sangat penting juga di sekolah saya, yaitu sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, dan juga selain itu, kedekatannya secara personal baik dengan pengawas maupun ke kepala sekolah itu sangat baik. Jadi saya sangat yakin bahwa nanti Pak Ridwan ini bisa menengahi serta membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya alami. Iya. Saya pikir itu langkah yang sangat baik, Pak. Selamat ya, karena Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Nah, dan Bapak akan berkomitmen untuk melaksanakan rencana aksi tadi. Tentu Pak Rojali, segera saya akan melaksanakan rencana yang sudah dibicarakan ini, karena saya juga tidak merasa nyaman ya, artinya masih ada sesuatu hal yang terganjal itu akan menyakiti diri saya sendiri. Jadi jika terus ini berada dalam kondisi seperti ini akan kurang baik. Saya akan segera menindaklanjutinya Pak Rojali. Baik Pak. Sekarang gimana perasaannya? Sudah plong setelah bercerita atau masih ada yang perlu saya bantu? Alhamdulillah Pak Rojali, perasaan saya luar biasa nih, sudah lebih plong dari awalnya ya. Saya sudah merasa lega, pernapasan saya sudah mulai normal, terus detak jantung saya juga sudah normal, peredaran darah saya juga sudah semakin baik. Jadi saya mungkin minta kepada Pak Rojali untuk membantu saya menjaga komitmen ini untuk dapat melaksanakan langkah solusi yang sudah kita bahas agar ini tidak terbengkalai seperti itu. Alhamdulillah, baik Pak. Dengan senang hati Pak, saya akan membantu untuk menjaga komitmen ini Pak. Terima kasih Pak Rojali atas bantuannya, sangat luar biasa loh. Terima kasih ya Pak.
Ya gimana, udah ada keinginan nafsu makannya, kita sama-sama makan di kantin? Alhamdulillah Pak, sudah ada nih Pak. Saya sudah semakin bersemangat nih untuk makan karena kebetulan Iya. juga lapar juga ini Pak. Oke, alhamdulillah. Ayo kita sama-sama ke kantin. Oke, baik. Terima kasih Pak Radil. Ya, Ayo kita ya. bareng-bareng ya. Mungkin tadi coaching kedua antara rekan sejawat ya, mengenai permasalahannya ketika terjadi supervisi akademik. Demikian dua kasus sudah kita sampaikan ya Pak Udin ya. Jadi Betul. sekarang saatnya kita mengisi lembar refleksi. Waktunya 16.27 ya, kurang 3 menit sih. Ya. Betul. Oh iya, tadi jam 16 kurang ya, pas 30 menit. Iya, seperti itu. Ini masih tetap direkam atau sudah selesai? Itu sudah rekamnya selesai kali atau? Tadi menurut pendapat Pak Didik boleh direkam, boleh juga tidak. Alangkah baiknya mungkin boleh juga direkam kegiatan isi jurnal ini Pak. Oke, baik Pak. Berarti kita seperti kemarin Pak ya, kita diskusikan kali ya namanya lembar umpan balik. Oleh refleksi coaching. Iya, refleksi coaching. Atau di situ kan apa ya? Kita download lagi di kolaborasi 2. Sudah ketemu Pak Rojali? Berarti sama yang kemarin Pak, mungkin cuma diganti judulnya juga nih, soalnya Iya, tidak boleh. ada. Iya. Jadi Refleksi diri apa ya? Tetap coba nanti saya share ke Pak Rojali ya. Oh iya, itu. Iya. Sudah saya share Pak. Sudah sampai Pak. Sudah. Ini tidak apa-apa Pak, dilanjut rekam aja atau bagaimana? Iya, tadi saya terputus sih kan ya ketika dibahas ini. Menurut Pak Didi gimana? Iya tadi sih itu sih tidak ada apa ya. Sebenarnya tidak dilarang juga, boleh merekam, boleh juga tidak. Tapi ada kata tekanan boleh saja direkam gitu. Kegiatan pengisian kegiatan. Oke. Ya, kita isi Pak. Oke, siap. Pak Rojali yang isi ya? Pak Rojali yang isi ya? Oh gitu ya? Enggak masing-masing ya? Oh boleh. Oh, coba aja. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Ya sepertinya itu ya.
sudah berjalan dengan baik adalah Ya, percakapan sudah berjalan dengan baik ya, dengan menggunakan model Tirta yang sudah diterapkan. Berjalan dengan baik menggunakan model Tirta. Pancing. Ya, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya, kayaknya kita udah lebih baik dari kemarin, Pak ya. Iya, betul sih. Ada perkembangan itu cukup bagus dibandingkan yang kemarin malam. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki ya? Kalau kemarin itu kan yang perbaiki itu membuat pertanyaan yang berbobot ya, kembali ide. Kalau sekarang sih sepertinya itu sudah ya. Ya, sudah tercantumkan. Mungkin perlu yang ditingkatkannya saja, ya. Bagaimana? Iya, yang ditingkatkan mungkin sikap mendengarkan penuh gitu, boleh nggak tuh? Oh iya, boleh. Sikap dengarkan dan menjalankan coaching. Apa yang harus dilakukan? Dia ya sama seperti kemarin ya. Iya, betul. Dengan remaja mendengarkan secara cermat, memberikan respon dari pembicaraan fisik, dan berhenti sejenak sebelum memberikan tanggapan. Lalu apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kemarin sih jawabannya mempelajari kembali konsep coaching dan alur pelaksanaannya sesuai dengan model Tirta. Saya banyak berlatih melakukan coaching. Gitu, Pak. Iya, setuju Pak. Aja nggak apa-apa ya. Iya, betul. Nah, terus ini umpan balik. Ini sudah ada isinya. Hampir. Oh iya, itu yang kemarin itu, yang dari Parojali saya pindahkan. Cuma ada di bawahnya perlu dihapus mungkin, Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Redaksinya saja kali ya, mungkin biar lebih tertata. Mungkin merasa nyaman dan lega karena adanya seorang teman curhat yang menerapkan atau menciptakan sebuah percakapan yang mengalir secara normal gitu ya, dan tidak kaku, mengalir seperti air, sehingga dari permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang dihadapi oleh coaching. Gitu, Pak. Diulang, Pak.
merasa nyaman Merasa nyaman, lega. dan lega Karena ada seseorang teman curhat ya, ada seorang teman curhat mungkin. Ada orang teman curhat yang membuat kali ya, yang membuat percakapan mengalir secara normal dan tidak kaku, sehingga Puci dapat menemukan permasalahan serta solusi yang dihadapi gitu. Bisa menemukan permasalahan ya. Solusi. Menggali permasalahan serta menemukan solusi gitu ya. Oke. Bisa mengidentifikasi, Pak. Iya, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya gitu. Betul. Ada lagi Pak Rojal yang mau ditambahkan? Sudah kali. Sudah ya. Terus ini ada yang bawahnya ini. Itu bukan, dihapus saja. Hapus saja itu. Tidak bisa dimasukkan. Hapus saja. Oke, selesai Pak. Mungkin bisa di stop kali ya. Cek Pak Edin, mic-nya mati. Baik Pak Rojali, terima kasih atas praktik kucing dan kuci hari ini, sangat luar biasa ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.